Valuasi saham diskon cash flow atau DCF. Bagian 1. Yang pertama, estimasi earning per share atau EPS fiskal year 2022 jika diasumsikan kuartal 4 lebih rendah 20% dibanding 2021. UNTR mencatatkan EPS 4.781, Hexa mencatatkan EPS 879, dan TB 212. Kedua yaitu perolehan data dividen, EPS dan PER pada 2022. UNTR prisnya yaitu 30.712,5, EPS-nya 5.631 dan PER-nya 5,45. Sedangkan Hexa prisnya 6.500, EPS-nya 874 dan PER-nya 7,44. Lalu TB prisnya 782,5, EPS-nya 253 dan PER-nya 3,1. Ketiga yaitu rata-rata dividen payout ratio atau DPR dan EPS growth. Seperti yang kita tahu, rumus untuk mencari DPR itu DPS dibagi EPS. Dan hasil dari DPR UNTR 2022 adalah 1,24, sedangkan Hexa 0,91 dan juga TB 0,098. Keempat yaitu future value EPS dan juga proyeksi EPS 10 tahun ke depan. Tentunya sebuah perusahaan diharapkan dapat berkembang dan mencetak laba sebesar-besarnya. Oleh karena itu, dalam 10 tahun ke depan, jika diasumsikan pertumbuhan maksimalnya yaitu 15% per tahun, maka dalam tahun 2032, future value UNTR sebesar 22.780,56, sedangkan Hexa 3.535,86 dan TB 1.023,55. Bagian kedua, yang pertama akumulasi dividen. PT United Tractor Tbk berdasarkan perhitungan valuasi saham menggunakan metode discount cash flow, estimasi akumulasi dividen yang akan diperoleh perusahaan UNTR hingga tahun 2032 sebesar IDR Rp163.035,02. PT Hexindo Adi Prakasa atau Hexa berdasarkan perhitungan valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow, estimasi akumulasi dividen yang akan diperoleh perusahaan Hexa hingga tahun 2032 sebesar IDR Rp18.570,71. PT Dana Brata Luhur atau TB berdasarkan perhitungan valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow, estimasi akumulasi dividen yang akan diperoleh perusahaan TB hingga tahun 2032 sebesar IDR 578,93. Yang kedua, menghitung future value harga saham. Berdasarkan perhitungan valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow, estimasi harga saham atau sebelum dividen perusahaan UNTR, Hexa, dan TB pada tahun 2032 akan diperdagangkan sebesar IDR pada UNTR Rp124.154,05, pada Hexa 13.506,91, pada TB 3.173,01. Yang ketiga, menghitung future value total. Berdasarkan perhitungan valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow, estimasi harga saham atau setelah dividen perusahaan UNTR, Hexa, dan TB pada tahun 2032 akan diperdagangkan sebesar pada UNTR IDR 287.189,07, pada Hexa IDR 32.077,62, pada TB IDR 3.751,94. Bagian 3, yang pertama yaitu tingkat imbal hasil atau diskonto. Berdasarkan data yang diperlukan guna melakukan valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow, tingkat risk premium yang berlaku di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 3,57%, yield obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun sebesar 6,75%.
Yang kedua yaitu present value atau harga wajar. Berdasarkan hasil perhitungan valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow pada perusahaan UNTR Hexa dan TB berdasarkan laporan keuangan terakhir pada tahun 2022, perusahaan UNTR Hexa dan TB memiliki harga wajar saham sebesar Rp107.553,71, Rp12.013,22 dan Rp1.405,20. Yang ketiga yaitu menganalisis margin of safety atau MOS. Untuk perusahaan UNTR, MOS-nya itu sebesar 75,75% dan kesimpulan investasinya itu layak untuk diinvestasikan. Untuk perusahaan Hexa, MOS-nya itu sebesar 56,9%, kesimpulan investasinya itu layak untuk diinvestasikan, dan perusahaan TB, MOS-nya itu sebesar 39,51% dan kesimpulan investasinya itu layak untuk diinvestasikan. PT United Tractor didirikan di Indonesia pada tanggal 13 Oktober 1972 dengan nama PT Inter Astra Motor Works dan memulai kegiatan operasinya pada tahun 1973. Kantor pusat United Tractor Tbk berlokasi di Jalan Raya Bekasi, kilometer 22, Cakung, Jakarta, Indonesia. PT United Tractor Tbk adalah anak usaha PT Astra International Tbk yang memiliki 6 lini bisnis, yakni mesin konstruksi, kontraktor penambangan, pertambangan batubara, pertambangan emas, industri konstruksi, dan energi. United Tractor memiliki 20 kantor cabang, 32 seat support, 6 kantor perwakilan, dan 54 support point serta instalasi layanan lainnya yang siap memberikan solusi bagi pelanggan. Pada tahun 1972, Sunting Perseroan didirikan dengan nama PT Inter Astra Motor Works yang fokus pada usaha distribusi alat berat. Pada tanggal 13 Oktober 1972, Perseroan berganti nama menjadi PT United Tractor. Ada 5 jenis brand PT United Tractor Tbk, yaitu Komatsu, UD Truck, Scania, Bomang, dan Tadano. Sejak 19 September 1989, United Tractor telah menjadi perusahaan publik dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 1989, UNTR melalui penawaran umum perdana saham menawarkan 2.700.000 lembar sahamnya kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dengan harga penawaran sebesar Rp7.250 per saham. Direktur utama dari United Tractor adalah Frans Kesuma, warga negara Indonesia berdomisili di Jakarta, memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tahun 1988 dan Magister Sistem dan Teknik Jalan Raya dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1991. Diangkat sebagai Presiden Direktur Perseroan berdasarkan keputusan RUPST tanggal 16 April 2019 dan diangkat kembali berdasarkan keputusan RUPST tanggal 12 April 2023. Berdasarkan data laporan keuangan UNTR, di video dinyatakan bahwa aset yang dimiliki perusahaan UNTR atau biaya real Tbk di tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan atau cenderung meningkat tiap tahunnya. Adapun jika liabilitas dilihat 5 tahun terakhir cenderung kurang stabil dan mengalami penurunan. Adapun untuk modal UNTR cenderung mengalami kenaikan atau bergerak naik dari tahun ke tahun. PT Hexindo Adi Perkasa Tbk didirikan pada 28 November 1988 berdasarkan akte nomor 37 tanggal 28 November 1988 yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Ali SH, Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusan tanggal 12 Mei 1989 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1989. Perseroan memulai operasi secara komersial pada Januari 1989. Saat ini, eksistensi Hexindo sebagai salah satu pembisnis dan distributor alat berat di Indonesia semakin diperhitungkan oleh para kompetitor. Sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Anggaran Dasar, yaitu maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, ruang lingkup kegiatan perseroan adalah menjalankan usaha di bidang perdagangan, jasa, dan industri, terutama perdagangan dan penyewaan alat berat, serta pelayanan purna jual. Selain itu, perseroan juga dipercaya sebagai distributor tunggal alat-alat berat dan suku cadang Hitachi untuk pasar Indonesia. Secara garis besar, fokus kegiatan yang dijalankan meliputi penjualan alat berat, penyewaan alat berat, trade-in alat-alat berat, penyediaan suku cadang dan dukungan servis dan kontak pemeliharaan serta remanufaktur.
Pada tanggal 13 Februari 1995, Sindo mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham HEXA dan melakukan penawaran saham perdana sebanyak 10 juta lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dan harga penawaran Rp2.800 per saham. Sejak saat itu, Perseroan resmi menyandang nama PT Hexindo Adi Perkasa Tbk dan terus mencatatkan pencapaian gemilang dari tahun ke tahun. Direktur PT Hexindo Adi Perkasa Tbk adalah Ir Yongji Wukong. Beliau warga negara Indonesia, lahir di Rumbai, Pekanbaru, 12 Mei 1962, berdomisili di Jakarta, meraih gelar sarjana teknik mesin di Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 1945. Diangkat sebagai direktur Perseroan untuk pertama kali berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST tanggal 27 September 2019 dan ditunjuk kembali sebagai presiden direktur berdasarkan keputusan RUPST tanggal 17 September 2021. Berdasarkan data laporan keuangan Hexa, di video dinyatakan bahwa aset yang dimiliki perusahaan Hexa atau biaya real dari tahun 2013 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan dan penurunan, tetapi di tahun 2021 perusahaan Hexa mengalami kenaikan yang signifikan. Adapun jika liabilitas dilihat 5 tahun terakhir cenderung kurang stabil dan mengalami kenaikan liabilitas. Bahkan tahun 2021 kenaikan hutang perusahaan Hexa mencapai 61,18% dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun untuk modal, Hexa cenderung mengalami kenaikan dan bergerak turun di 2 tahun terakhir. Di tahun 2021 bahkan turun sampai 17,16%. PT Dana Brata Luhur Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur sumber daya energi yang berdomisili di Jakarta Selatan. PT Dana Brata Luhur Tbk didirikan menggunakan Akta Pendirian Nomor 52 tanggal 26 Juni tahun 2008 yang dibuat di hadapan Bonar Sihombing SH Notaris di Jakarta Timur, atau selanjutnya disebut sebagai Akta Pendirian. Sejak didirikan, anggaran dasar perseroan mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terbaru dilakukan berdasarkan perubahan anggaran dasar terakhir Akta Nomor 149 tanggal 31 Agustus tahun 2021. Perseroan ini memiliki 3 entitas bisnis dan 1 unit bisnis untuk mendukung pertumbuhan perseroan yang berkelanjutan. Perseroan berusaha untuk memperluas bidang usaha yang dilakukan melalui diversifikasi produk dan jasa yang terintegrasi dengan bidang infrastruktur. Unit usaha dari PT Dana Brata Luhur Tbk adalah Jalan Angkut, Pelabuhan Batubara, Jeti dan Konveyor, dan Jeti khusus truk. PT Dana Brata Luhur Tbk resmi terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada 18 November tahun 2019. Adapun saham TB tersebut ditawarkan dengan harga sebesar Rp1.096 per saham. Direktur utama dari PT Dana Brata Luhur Tbk adalah Dian Heriandi dan Hendi Narindra Dewantoro. Berdasarkan data laporan keuangan TB di video dinyatakan bahwa aset yang dimiliki perusahaan TB atau biaya real TBK di tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan atau cenderung meningkat tiap tahunnya, tetapi pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan. Adapun jika liabilitas dilihat 5 tahun terakhir cenderung kurang stabil dan mengalami penurunan. Dan adapun untuk modal TB cenderung mengalami kenaikan atau bergerak naik dari tahun ke tahun dan sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, tetapi di tahun selanjutnya bergerak naik tiap tahunnya. Perusahaan pesaing dalam sektor freight ini ada 2, yaitu PT Intracopenta Tbk atau INTA dan Cobexindo Tractors Tbk atau Cobex. Yang pertama yaitu PT Intracopenta Tbk atau INTA merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam bidang distribusi alat berat. Perusahaan memperdagangkan dan menyewakan alat berat dan suku cadang serta menyediakan layanan terkait perakitan dan perbaikan. Perusahaan menyediakan layanan untuk industri pertambangan, konstruksi, infrastruktur, kehutanan, industri pertanian, migas, dan umum. Yang kedua yaitu PT Cobexindo Tractors Tbk atau Cobex merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang bergerak dalam penyediaan alat berat dan mesin industri. Bisnis perusahaan dibagi menjadi penjualan unit, suku cadang, layanan purna jual, dan penyewaan. Berdasarkan perhitungan margin of safety antara harga saham terhadap harga wajar perusahaan UNTR, Hexa, dan TB pada Desember tahun 2022 menunjukkan margin of safety sebesar 75,75%, 56,09%, dan 39,51%. Berdasarkan hasil perhitungan margin of safety tersebut, dapat disimpulkan bahwa saham perusahaan UNTR ini lebih baik dibandingkan perusahaan Hexa maupun TB.
Tetapi Hexa dan TB juga berada dalam kondisi bagus. Hal ini dikarenakan harga pasar saham perusahaan memiliki nilai margin of safety di atas dari 30%. Jadi, keputusan investasi yang dapat diambil terhadap valuasi saham ketiga perusahaan tersebut adalah layak diinvestasikan.